Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kecil, dari kelompok 2B5 kelas 12-10 Kimia, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Kesha Salsabila dengan Saya Mesya Fahira. Saya Danika Azara. saya Gadisa Zalia. Jadi, hari ini kami akan melakukan praktikum mengenai pembuatan koloid sederhana yaitu agar-agar untuk memenuhi syarat ujian praktik kimia dengan guru pembimbing Ibu Nur Afi. Baik, kita akan Nah, apa itu koloid? Dalam kimia ada 3 jenis campuran, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Koloid itu adalah campuran antara dua zat yang punya perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut, tersebar merata dalam fase pendispersi atau pelarut. Nah, agar-agar itu termasuk dalam koloid jenis gel atau sol padat cair, dengan fase terdispersi zat padat dan fase pendispersi zat cair. Tujuannya dilakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan salah satu contoh koloid berupa agar-agar, serta untuk mengidentifikasi sifat, jenis zat terdispersi dan medium pendispersi pada sistem koloid agar-agar melalui pengamatan langsung dengan melakukan praktik membuat agar-agar. dapat ditarik beberapa rumusan masalah pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana proses terbentuknya koloid pada pembuatan agar-agar. Yang kedua, apa zat terdispersi dan pendispersi pada koloid agar-agar. Yang ketiga adalah bagaimana sifat koloid gel khususnya agar-agar. Dan yang keempat adalah mengapa agar-agar termasuk ke dalam koloid jenis gel. Sebelum masuk ke proses pemasakan, perlu kita sediakan panci dan sutil dengan air 700 ml, gula sebanyak 200 gram, bersama Nutrijel agar-agar rasa mangga 1 bungkus, kemudian wadah cetakan agar-agar. Langkah pertama adalah menuangkan 1 bungkus Nutrijel ke dalam panci. Kemudian, tuangkan sebanyak 700 ml air ke dalam panci. Kemudian aduk secara merata sampai tidak ada yang menggumpal. Setelah diaduk, tuangkan sebanyak 200 gram gula ke dalam panci. Kemudian, aduk kembali secara merata. Kemudian, langkah selanjutnya adalah nyalakan kompor. Selanjutnya, aduk kembali Nutrijel hingga merata sampai tidak ada yang menggumpal. Aduk Nutrijel selama beberapa menit hingga mendidih. Lalu saring Nutrijel hingga tidak ada bagian yang menggumpal. Diamkan beberapa saat hingga Nutrijel mendingin. Lalu masukkan Nutrijel ke dalam kulkas. Tunggu beberapa saat hingga Nutrijel mengeras dan Nutrijel siap dihidangkan. Selanjutnya yaitu proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer. Dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat. Dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Nah, terus siapa sih zat terdispersi dan pendispersi? Zat terdispersinya ada bubuk agar-agar, yaitu zat padat. Zat pendispersinya itu air atau zat cair. Sifat koloid gel, khususnya agar-agar, punya sifat koloid liofil yang berarti agar-agar yang belum jadi atau dalam fase cair teradopsi oleh fase padatnya, sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat.
Nah, mengapa sih agar-agar termasuk koloid jenis gel? Agar-agar termasuk koloid jenis gel karena terdiri dari fase terdispersi berupa zat padat, yaitu agar-agar yang tersuspensi dalam medium pendispersi berupa zat cair atau air saat dingin. Fase dispersi membentuk jaringan yang menangkap medium pendispersinya menciptakan tekstur gel yang padat tetapi masih mengandung cairan. Agar-agar termasuk koloid jenis gel di mana bubuk agar-agar sebagai zat terdispersi bercampur dengan air sebagai medium pendispersi. Saat dipanaskan, larutan ini terbentuk. Saat didinginkan, molekul-molekulnya membentuk jaringan 3 dimensi yang menangkap air, menghasilkan tekstur gel yang elastis. Sifat ini membuat agar-agar banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama sebagai bahan pangan dan media penelitian. Baik, kami sudah berada di tahap akhir pembuatan video ujian praktek kimia mengenai materi koloid, yaitu pembuatan agar-agar. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.